Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah ucapan syukur dari kami umat-Mu ya Tuhan, atas segala limpahan kasih setiamu dalam kehidupan kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Demikian untuk hari ini kami bersyukur. Kami percaya kasih setia dan limpahan rahmat berkat Tuhan akan menyertai, melengkapi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan firman-Mu dan cara hidup kami, cara hidup yang benar sepanjang hari ini yang memuliakan nama Tuhan. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga di bawah judul Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu terkejut dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu di zaman sekarang ini, karena firman Tuhan sudah mengatakannya kepada kita melalui Rasul Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan memperingatkan kepada kita, orang-orang Kristen sejati dimanapun kita berada, agar kita berhati-hati, agar kita waspada terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu dengan mengenal atau mengetahui beberapa ciri-cirinya. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu Saudara mengatakan kepada kita bahwa nabi-nabi dan guru-guru palsu itu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bapak Ibu Saudara, nabi yang benar, mereka yang menerima wahyu atau suara dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia dengan tujuan pertobatan, agar manusia hidup benar sesuai dengan kehendak Allah atau firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi benar itu bersumber dari kebenaran yang hakiki, bersumber dari Alkitab. Tidak hanya dengan nabi-nabi dan guru-guru palsu, apa yang mereka katakan, apa yang mereka beritakan, semuanya itu berasal dari roh-roh jahat atau dari pikiran mereka sendiri dengan tujuan untuk keuntungan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka beritakan?
pesan yang mereka sampaikan di dalam pengajaran-pengajaran mereka adalah pesan atau pengajaran yang berbeda dan bertentangan sama sekali dengan isi Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jika Yesus Kristus itu menjadi pusat pemberitaan Injil atau kabar baik, tidak hanya dengan nabi-nabi dan guru-guru palsu, mereka justru menyangkal Yesus Kristus di dalam pemberitaan mereka, di dalam mereka menyampaikan pengajaran mereka. Yesus Kristus dikesampingkan, dan yang mereka andalkan, yang menjadi pusat mereka adalah pikiran dan kreativitas mereka sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk melihat cara hidup dari yang namanya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Jika cara hidup orang-orang benar sejati menjauhkan diri, meluputkan diri dari kerusakan, kebusukan hawa nafsu, tidak sebaliknya dengan para nabi dan guru-guru palsu. Justru cara hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Kehidupan mereka membenci yang namanya jalan kebenaran. Hidup mereka dikuasai oleh keserakahan. Karena itu mereka akan berusaha mencari keuntungan dengan menceritakan cerita-cerita isapan jempol belaka atau cerita bohong. Apa yang mereka sampaikan itu semua adalah omong kosong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan, mengingat betul-betul akan firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan dengan seksama. Karena pada ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita melalui kebenarannya, yaitu Alkitab. Selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Selamat menunjukkan cara hidup yang benar, hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.